Anda mungkin menyebutnya malas. Atau mungkin orang lain yang bilang Anda nggak disiplin. Tapi coba deh jujur sama diri sendiri. Di lubuk hati yang paling dalam, Anda tahu kan, itu bukan alasan yang sebenarnya. Ada sesuatu yang lain. Nah, kali ini kita akan bedah jebakan pikiran yang satu ini. Kita luruskan dulu ya dari awal. Ini bukan soal kurang niat atau kurang kemauan. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah perang. Perang yang sunyi di dalam kepala Anda sendiri. Melawan musuh yang paling menakutkan, yaitu ekspektasi Anda yang setinggi langit itu. Oke, kita mulai dari sini. Dari teror layar kosong. Saya yakin Anda pernah merasakannya. Momen di mana Anda cuma bisa natap halaman putih, kanvas yang masih bersih, atau file rencana bisnis yang baru ada judulnya doang. Ini bukan cuma nunda-nunda biasa. Ini kelumpuhan total. Coba pahami ini baik-baik. Anda itu sebenarnya nggak takut kerja keras, nggak takut begadang, riset, atau keringetan. Yang benar-benar Anda takutkan itu adalah rasa kecewa. Iya kan? Kekecewaan pas ngelihat hasil akhirnya. Setelah semua usaha itu, ternyata ya biasa aja. Nggak semegah, nggak sekeren mahakarya yang udah ada di kepala Anda. Terus, gimana caranya kita ngelindungin diri dari rasa kecewa yang mungkin datang itu? Ya, kita pakai tameng. Sebuah tameng kuat yang namanya kesempurnaan. Kalau kita lihat dari sisi psikologi, perfeksionisme itu ada sisi gelapnya loh. Ini bukan soal dorongan yang sehat buat jadi yang terbaik, bukan. Ini lebih ke strategi pertahanan diri. Sebuah tameng buat ngelindungin ego kita yang rapuh dari sakitnya dihakimi atau gagal. Nah, ini penting banget buat dibedain. Kalau kita mengejar kualitas, tujuannya itu mulia, menciptakan sesuatu yang hebat. Motivasinya apa? Gairah buat tumbuh, buat jadi lebih baik. Tapi kalau perfeksionisme, tujuannya cuma satu, jangan sampai pernah dikritik. Motivasinya ya cuma rasa takut dan ego. Terus pikiran kita mulai ngebisikin sesuatu yang bahaya banget. Selama ini belum selesai, potensi gue kan masih tak terbatas. Bener kan? Potensi itu rasanya jauh lebih aman daripada kenyataan yang mungkin aja banyak cacatnya. Jadi dengan gak pernah menyelesaikan apapun, Anda bisa selamanya hidup di dalam ilusi kehebatan itu. Tapi, ilusi ini ada harganya. Harga yang mahal banget. Sebuah kuburan raksasa yang isinya penuh sama potensi-potensi yang gak pernah jadi kenyataan. Coba deh, saya mau tanya, kalau kita ngomongin tempat paling kaya, paling banyak harta karunnya di bumi ini, menurut Anda di mana? Jawabannya bukan di tambang emas, bukan juga di Wall Street. Tempat terkaya di muka bumi adalah pemakaman. Loh, kok bisa? Karena di sanalah terkumpul semua ide, semua mimpi, semua potensi yang tidak pernah diwujudkan. Coba kita bayangin apa aja isinya. Mungkin di sana ada ide warung soto yang resepnya paling juara sekabupaten, tapi nggak pernah dibuka karena yang punya takut masakannya dikritik orang. Ada juga desain hijab yang cantik banget, yang bisa laku keras, tapi nggak pernah diproduksi karena desainernya takut dibilang norak. Bisnis catering, channel YouTube soal mancing, novel-novel hebat, semua mati. Bukan karena idenya jelek, tapi karena pemiliknya nunggu saat yang sempurna buat mulai. Nah, ini dia kebenaran yang agak nyakitin. Rasa sakit karena gagal itu cuma sementara. Tapi rasa penyesalan karena sadar hidup Anda kosong, karena Anda nggak pernah cukup berani buat nyoba, rasa sakit karena penyesalan itu bakal ada selamanya. Oke, sekarang ayo kita bongkar perangkap ini pakai logika yang sederhana banget, biar Anda lihat betapa nggak masuk akalnya ketakutan ini. Coba kita pakai matematika simple ya. Angka berapapun, sebesar apapun, kalau dikalikan 0, hasilnya ya pasti 0. Konsep yang persis sama berlaku juga buat ide-ide kita. Bayangin ide Anda yang paling brilian itu nilainya 100. Sempurna. Tapi, karena Anda takut hasilnya nggak sempurna, eksekusinya jadi 0. Jadi, 100 dikali 0 hasilnya berapa? Ya 0 besar. Sebuah kekosongan yang sempurna. Jadi semua riset yang berlebihan, perencanaan yang super detail sampai nggak mulai-mulai, itu seringkali itu bukan persiapan menuju sukses. Itu adalah bentuk penundaan yang paling elegan. Anda sebenarnya lagi menciptakan alasan yang kedengarannya pintar buat nggak ngapa-ngapain. Terus, jalan keluarnya gimana dong? Jawabannya ada di tempat yang nggak kita duga. Jawabannya ada pada keindahan dari sebuah cacat. Kita cuma perlu mengubah cara kita memandang prosesnya. Coba deh kita renungin. Hal-hal paling hebat di alam semesta ini, bahkan kehidupan itu sendiri, nggak dimulai dari sebuah rencana yang rapi dan sempurna. Semuanya dimulai dari kekacauan, dari ledakan, dari sebuah kesalahan atau mutasi, dari ketidaksempurnaan yang kemudian berevolusi. Kalau alam semesta aja begitu, kenapa karya kita harus beda? Oke, jadi anggap ini surat izin resmi buat Anda. Nomor 1, kasih izin diri Anda buat bikin draft pertama yang jelek, yang berantakan. Nggak apa-apa. 2,
Berhenti ngedit atau ngeritik sesuatu yang bahkan belum ada wujudnya. Dan yang paling penting, nomor 3, kasih diri Anda izin untuk gagal. Anggap aja kegagalan itu data, bukan hukuman mati. Ingat ini baik-baik ya, setiap karya hebat yang Anda kagumi, entah itu lagu, buku, atau bisnis, semuanya itu dibangun di atas tumpukan percobaan yang gagal, draft yang dibuang, dan revisi yang gak ada habisnya. Bedanya mereka sama kita apa? Cuma satu, mereka gak berhenti. Pada akhirnya, cuma satu kalimat ini yang perlu Anda pegang erat-erat. Selesai itu jauh lebih baik daripada sempurna. Sesuatu yang nyata, meskipun ada cacatnya, itu nilainya tak terhingga dibandingkan mahakarya yang cuma ada di dalam kepala Anda. Jadi, ayo mulai, selesaikan hari ini juga.